Masih bisa. Alhamdulillah. Untuk perjalanan dari rumah ke bandara terdekat menempuh waktu kira-kira berapa lama? Oh, kalau dari Magelang ke Jogja ya kurang lebih 10 menit lah. Magelang Deket ya? deket Mas. Oh baik, berarti masih bisa Pak? Bisa. Oh, bisa ya, alhamdulillah kalau gitu. Pak, Bu, Mas, Mbak, sebelum melanjutkan videonya, ayo klik dulu tombol subscribe biar Sinom semangat terus buat videonya. Kalau dirasa videonya bermanfaat, klik juga loncengnya. Biar apa? Biar kalau Sinom upload video baru, dapat notifikasinya. Oke, udah subscribe ya, yakin? Beneran? Oke, dapat saya. Bohong dosa lo. Yaudah skui langsung tonton videonya. Selamat menikmati. Oke, halo pemirsa, kembali lagi di Sinom Channel. Nah, di playlist collabs kali ini Sinom bersama dengan seorang YouTuber yang followersnya udah 60.000 lebih. Pokoknya udah top, dan temanya itu tentang pendidikan ya. Bersama dengan kita Mas Danang Giri Sadewa. Oke, luar biasa. Nah, di video kali ini tuh kebetulan juga Sinom jauh-jauh dari Magelang ke Jogja. Itu gokil ya, parah. Syuting di kampus UGM ya? Iya, di UGM. Dan ini keren sih menurut aku. Di studio apa nih Mas namanya Mas? Ini digital library-nya Visipol, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Jadi baru launching dan kita Buat ngomongnya aja susah itu. Digital library. Nah, itu. Perpustakaan digital. Nah, gitu pemirsa. Jadi ya karena melihat suasana kampus tadi ya sempat nyari-nyari juga. Kebetulan juga Mas Danang juga lagi keluar tadi. Jadi pengen mahasiswa lagi saya. Waduh. Kira-kira kalau muka kayak saya ini masih cocok nggak? Jadi Cocok lah S2 Mas. S2, S3. amin lah. Amin. Nah, sebelum kita mulai videonya nih Mas Danang, baju ini kira-kira bagus nggak nih? Bagus? Bagus ya? Bagus banget. Nah, untuk pemirsa yang pengen baju kayak gini, silahkan cek Instagramnya di sini. Oke. Jadi di video kali ini tuh mungkin agak sedikit berbeda ya. Dan mungkin kalau yang bertanya-tanya nih Mas Danang ini siapa, jadi enaknya apa ya? Beliau lah ya. Waduh. Beliau. Channel beliau ini tuh membicarakan tentang mungkin, ini kan kita lagi syuting di UGM nih. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya masuk UGM atau mungkin universitas-universitas lain dan hal lain selain pokoknya yang tentang dunia perkuliahan, kalian bisa kunjungi channelnya Mas Danang, linknya nanti ada di deskripsi. Terus kemudian sebelum kita jauh melangkah nih di video kali ini aku kasih dulu cuplikan videonya dari Mas Danang, itu yang menjadikan alasan kita untuk kolaps. Silahkan. Jangan kayak gitu kalau cari uang yang halal. Jangan mau nipu uang gitu loh. Hei, dimatiin lu. Nggak sopan. Kok bisa dengar nggak? Gan, gini ya, baru kali ini saya transaksi dengan orang ribut banget. Bodoh amat. Nah, jadi di video tersebut dijelaskan ya kalau Mas Danang istilahnya apa ya? Bahasa kerennya sekarang itu apa sih Mas? Ngeprank ya? Ngeprank ya. Ngeprank penipu. Nah, jadi gini Mas, ini aku mau cerita. Kurang lebih sih 2 minggu kemarin sih, awalnya 2 minggu kemarin. Jadi awal cerita aku dapat email plus SMS. Oke. Jadi yang pertama emailnya seperti ini. Nah, di email yang bisa teman-teman baca juga di samping itu, jadi mengakunya itu sebagai dari pihak Jarum. Oke. Nah, dari pihak Jarum melakukan seleksi penerimaan karyawan. Nah, seleksi penerimaan karyawan. Kebetulan domisili si penyelenggara tesnya itu ada di Bali. Nah, kemudian kan otomatis kan domisili saya di Magelang. Nah, di situ juga terlampir lah ada sekitar 25 orang kalau nggak salah yang termasuk seleksi itu. Akhirnya di situ dijelasin kalau biaya semua akomodasi mulai dari berangkat sampai nanti pulangnya termasuk hotel dan segala macam itu bakal ditanggung sama pihak Jarumnya. Nah, tapi kita harus pakai uang kita dulu. Oh, istilahnya ditalangi gitu ya. Ditalangin dulu. Nah, biar biaya yang ditalangin itu istilahnya yang pakai uang kita itu bisa diganti dari Jarum hanya bekerja sama dengan satu travel. Satu agen travel. Kemudian jadi alurnya itu mereka mengarahkan si calon calon peserta
itu suruh kontak agen travelnya. Jadi nanti biar seluruh biaya transport dihitungin kan otomatis sama mereka. Oh dari Magelang ke Bali itu berapa habisnya. Nah terus udah dihitungin. Waktu itu sekitar 9 juta sekian. 9 juta naik apa mas? 9 juta sekian. Entah naik emang mungkin sih. Jadi dari Magelang kan otomatis Jogja kan bandaranya. Transit dulu di Tokyo. Apaan? Nah, karena 9 juta itu kan. Jadi oke lah, itu mulai kecurigaan di situ. Jadi ceritanya mulai kecurigaan di situ. Mulai kita disuruh transfer dulu. Sebenarnya sih dari awal aku udah mulai curiga dengan kop suratnya. Cuman yang aku khawatirkan kenapa aku nge-share ini juga ke teman-teman, takutnya nanti hal ini juga kejadian di teman-teman biar teman-teman udah bisa mengantisipasinya gitu kan. Nah, kemudian ketika udah berlangsung lah, pokoknya beberapa kali nelpon juga udah akhirnya saya cuekin, skip kan itu kan, Jarum skip. Nah 2 minggu berikutnya datang lagi dengan email seperti ini. Nah di email yang teman-teman juga bisa baca itu mengatasnamakan PT Buma. PT Buma. Nggak pakai kuku ya? Oh iya. Bukan kuku Buma. Buma. Buma ini jadi kalau bisa teman-teman searching di Google itu dia perusahaan tambang yang domisilinya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan mungkin bodohnya si penipu ini ya, yang pertama dengan modus yang sama, cuman bedanya kalau yang kemarin Jarum itu di Bali, sekarang yang PT Buma di Balikpapan. Modusnya sama persis. Jadi kita harus menalangin dulu si biaya akomodasi, transport dan segala macam, terus nanti bakal diganti sama itu. Dan yang lebih tololnya lagi lah istilahnya. Apa nih? PT-nya dan si nama orangnya ini sama persis. Jadi Jarum orangnya sama, terus Buma orangnya sama. Jadi biar lebih jelasnya lagi, ini nggak usah ada sensor karena menurut Sinom sendiri nggak ada hakikat kebenaran untuk menjaga nama baik seorang penipu. Siap. Keren ya? Berat. Jadi di sini agen travel yang ditunjuk itu dari Jarum Delta Travel. Oh, Delta Travel. Si kuku Buma ini juga Delta Travel. Oke, sama ya. Sama-sama Delta Travel itu yang pertama. Yang kedua si Human Resources itu. Nah itu yang pokoknya perekrutan itu juga si Bambang siapa nih? HRD-nya juga Bambang. HRD juga sama-sama Bambang. Nah kan bagi saya kan lucu. Kasihan yang punya nama Bambang loh. Iya. Dipakai sebagai penipu gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya jadi keingetan Mas Danang karena dari video yang dulu prank penipu itu tahun berapa ya Mas itu Mas? Itu aku 2 tahun yang lalu Mas, 2016 akhir lah. 2016 ya udah sekitar 3 tahunan berarti kan. Misalnya karena aku mungkin nggak berpengalaman dalam dunia prank dan yang berbau-bau dengan penipuan gitu, makanya di sini saya istilahnya minta bantuan lah. Jadi tujuannya yang pertama biar si penipu ini kapok. Jelas. Dan kapok lah gitu kan. Yang kedua biar nantinya nih kan otomatis dari temen-temennya Mas Danang sendiri, penontonnya juga kan banyak yang di dunia pendidikan. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan juga setelah dunia pendidikan kan otomatis masuk ke dunia pekerja. Dan kasus kejadian ini tuh istilahnya transisi atau pintu antara dunia pendidikan dengan bener banget. luar biasa. Gitu. Keren nih, Sinom ini keren banget ini. Jadi ini gimana nih teknisnya nanti? Jadi ceritanya gini. Di sini kan aku mau coba hubungin dulu si penyelenggaranya. Otomatis si Bambang itu tadi ya. Si Bambang itu. Ya. Bambang kalau kamu nonton ini, tobat. Kamu lihat muka saya, santai. Nah, pertama aku nelpon si Bambang. Jadi karena gini, kebetulan pas pembuatan video ini itu jadwalnya tuh harus besok. Oh, besok itu ya? Besok tanggal 3 Juli. Ini sekarang pembuatan tanggal 2 Juli. Jadi besok itu aku harus ke Balikpapan. Logikanya kalau ini besok berarti kan tiket dan lain sebagainya itu kan susah ya? Udah susah. Cuman tapi ya kita coba ya hubungin si Bambangnya. HP ya. Kamu rekam suara. Oke pemirsa, ini percobaan pertama kita telepon si Bambang Sutarja. Nggak diangkat ya? Mungkin lagi cuci piring. Mungkin. Ini ada 1 nomor atau 2 nomor sih? Jadi kalau untuk si HRD-nya itu 1 nomor, Bambang. Cuman
jadi namanya sama-sama Bambang. Cuma nomor yang dipakai di Jarum sama di Buma itu beda. Oke, mungkin ini ya. Banyak nomor lah biasa. Baik nomor ya. Tapi namanya tetap sama-sama Bambang. Siapa Mas Bambang. Ya, ini kayak nggak diangkat ya? Nggak diangkat percobaan pertama. Kita coba ke percobaan kedua. Oke. Nah, ini ada WhatsApp ya pemirsa. Belum diangkat. Oke, karena kita udah coba 2 kali si Bambang nggak ngangkat, kita coba telepon ke yang Delta Travel. Oke. Di Delta Travel ini namanya itu Mungkin Pak Babang ini lagi sibuk. Seleksi. bisa. Lagi nyeleksi ya. Gitu, Delta nih. Delta. Mas Dimas Baskoro Eskom. Sarjana komunikasi. Sarjana komunikasi tuh. Keren. Oke, kita coba hubungi Mas Dimas sebagai Delta Travel. Dimas. Kita coba ya. Mungkin nyambung berarti. Tekan pesan Anda dengan cara menghubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Biaya Rp460 per menit. Itu berarti artinya lagi nerima telepon orang. Iya, telepon orang lain. Ya positif lah ya, mungkin lagi nelfon saudaranya. Iya. Yang kita khawatirkan kan mungkin itu lagi ada Iya. calon korban. Mungkin ya, bisa jadi. Berarti setiap share-sharean itu ada 25-an orang. 25 orang. Gila ya, bisa. Dan perlu pemirsa ketahui, istilahnya data-data saya didapat itu mungkin kan banyak nih kayak Jobstreet lah, terus karir.com segala macam. Nah, kemungkinan besar tuh jadi di kanal-kanal Dia dari situ. lowongan kerja itu, di situ kan kita otomatis kan semua data CV, kalau submit itu kan otomatis udah semuanya kan, mulai dari alamat segala macam. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang nantinya mulai masuk ke dunia kerja, mulai hati-hatilah. Dan itu sebenarnya nggak ada salahnya gitu ya, kita coba buat masukin ke semuanya kanal buat lowongan kerja. Tapi ketika nanti proses seleksinya, yang namanya proses seleksi nggak ada pemungutan biaya apapun. Iya. Mulai dari perusahaan kecil, apalagi perusahaan besar. Kayak gitu sih. Kita coba sekali lagi. Ini travel tadi. Travel. Bisa. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Saya dengan Rangga Sasmita, Mas. Dari mana, Pak? Rangga Sasmita. Ini kan kebetulan saya ini bener dengan Mas Dimas Delta Travel ya, Mas ya? Betul. Saya sendiri, Bapak. Ini kan saya dapat email, Mas, yang untuk PT Buma. Cuman kan kebetulan Ya. 2 hari kemarin tuh saya ini sibuk ada acara, jadi baru buka emailnya sekarang. Kira-kira masih bisa nggak ya, takut udah telat kan acaranya besok tuh ya, Mas? Ini dari mana, Pak? Domisili Magelang. Domisili dari Magelang ya. Iya. Untuk tesnya dijadwalkan tanggal berapa? Tanggal 3 Juli. Besok ya? Besok, iya. Balikpapan lah. Masih bisa. Oh, masih bisa? Masih bisa. Alhamdulillah. Untuk perjalanan dari rumah ke bandara terdekat menempuh waktu kira-kira berapa lama? Oh, kalau dari Magelang ke Jogja ya kurang lebih 10 menit lah. Magelang Deket ya? deket, Mas. Oh baik, berarti masih bisa, Pak? Bisa. Oh, bisa ya, Alhamdulillah kalau gitu. Jadi gimana itu, Mas, kira-kira, Mas? Baik. Jadi ini keberangkatan dari Adi Sucipto, Pak ya? Adi Sucipto, iya betul. Iya, oke. Jadi baik, jadi di sini kan untuk masing-masing peserta semua sudah disediakan satu paket, Pak ya. Oke. Satu paket tersebut itu sudah termasuk mulai dari tiket pesawat pulang pergi, transportasi penjemputan hingga ke hotel serta dengan konsumsi makan minumnya, Bapak. Oh, naik pesawat ya, Mas ya? Iya, naik pesawat, Pak. Oke. Aduh, saya belum pernah. Aman ya itu kira-kira? Kira-kira pesawat apa ya? Saya belum pernah soalnya takut. Maskapainya menggunakan Batik Air ya, itu aman, Pak, aman. Batik Air, oke. Insya Allah aman ya. Iya, Pak. Ini yang di Balikpapan kan? Yang di Balikpapan ya, PT Buma. Iya betul. Jadi baik Pak, jadi di sini kan untuk semuanya sudah disediakan satu paket, tiket pulang pergi, transportasi penjemputan hingga ke hotel serta konsumsi makan minumnya. Dengan ketentuan untuk masalah biaya ditanggung atau ditalangi sementara dari pihak peserta, Pak ya. Oh. Nanti setelah selesai seleksi itu lulus tidaknya peserta akan digantikan kembali, Pak, begitu. Oh, berarti uang saya udah pasti kembali lagi ya, meskipun saya nanti tesnya nggak lolos ya. Nah, betul Bapak. Ya, tapi Masnya nanti doain saya mudah-mudahan saya lolos ya, Mas ya, biar saya bisa kerja. Amin, Pak, amin.
Ya. Dan di sini untuk kode booking tiket serta semua rincian pemesanan Bapak, itu nantinya Pak akan Anda terima melalui email ya. Oh, email, siap. Nanti akan Anda terima kode booking tiketnya serta semua rincian pemesanannya melalui email 15 menit setelah pembayaran, Pak. Oke. Jadi nanti Bapak cukup konfirmasi untuk KTP Bapak difotokan dan dikirim lewat email ya. Dikirim lewat WA Pak maksud saya. Bapak fotokan KTP-nya, kirim lewat WA dan dikirim juga alamat emailnya. Oke, bentar. Saya ambil kertas dulu ya, biar saya catat ya Mas ya. KTP cukup difotokan aja dan Bapak kirim alamat email Bapak ke nomor ini Pak lewat WA. SMS ya? Aduh, bentar. Lewat WA Pak. Oh, WA. Ini berarti nomornya juga ada WA-nya ya Mas ya? Ini WA Pak, ini nomor ini WA ya. Oke. Siap ya. Jadi cukup itu saja yang Bapak konfirmasi nantinya. Berarti saya ngirim KTP dulu ya Mas ya? Ya, jadi Bapak nantinya ke Bandara Adi Sucipto. Ke Bapak nanti di sini silakan di konfirmasi lewat WA dan datanya. Jadi yang Bapak bawa ke Bandara Adi Sucipto cukup untuk tiketnya ya, kode booking yang Bapak terima melalui email itu yang Bapak bawa ke bandara. Oke. Setibanya di Bandara Adi Sucipto langsung saja ke loket maskapai Batik Air menyerahkan atau memperlihatkan untuk tiketnya untuk isut atau penukaran tiketnya. Oke. Siap. Ya, sudah dipahami Pak ya? Pahami. Nanti kalau misalnya ini saya telepon lagi ya Mas ya? Oke, di total biaya satu paketnya Pak, di sini kami totalkan itu semuanya 4 juta. 4 juta Mas? 995.000 rupiah. 4.900 berapa? 95.000 rupiah. Oh, itu nanti yang harus saya transfer dulu, istilahnya yang saya talangin ya Mas ya? Itu total biaya untuk satu paket sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi, transportasi penjemputan hingga hotel serta konsumsi makan minumnya Pak. Oh gitu. Itu berapa? 4 juta. Itu berarti yang udah termasuk tiket pulang pergi itu ya? Tapi Batik Air ya Mas ya? Iya. Kalau Pak satu paket. kira-kira saya minta yang lebih mahal lagi dari segitu gimana Mas? Singgan itu langsung dijemput oleh travel kami Pak ya. Oh gitu. Setibanya di Bandara Singgan langsung nantinya dijemput oleh travel kami untuk diantar menuju ke hotel tempat menginap maupun ke lokasi tes dan intinya dipandu selama proses seleksi di PT Bunga begitu. Oke. Mas, tapi ini Mas, kalau misal untuk maskapainya yang lebih mahal lagi, karena kan saya baru pertama kali terbang nih, takut mestinya yang lebih safe karena mengingat itu juga nanti bakal diganti ya sama ya habis pulsa. Oke pemirsa, karena barusan nggak tahu mendarat tiba-tiba teleponnya mati, kirain kan pulsaku habis Mas. Ternyata masih 3.900.000. Oh, siap. Betulan. Sultan. Nah ini sekarang saya mau coba SMS si Mas Dimas, bilangnya kalau pulsa saya habis. Mas maaf, saya kehabisan pulsa. Ini barusan ngisi. Kira-kira dibalas nggak ya? Terkirim. Oke, mantap. Jadi gimana nih Mas kalau rencananya Mas Danang nih? Kalau ini ya diterusin dulu aja Mas. Oke, kita ikutin alur aja. Kalau kita kan minta harganya lebih tinggi, kira-kira dia mau nggak ya? Atau tambah semangat atau gimana kan? Kita bisa denger dari suaranya. Belum dibalas. Apa dia curiga ya? Jauh juga. Biasa ya. Kok jalan luar dhuwur? Ya, tapi kan aku minta Alasannya buat alasannya kan karena baru pertama kali. Iki wis ngerekam to, Bro? belum. Iki ya recordernya. Gitu. Mau hilang atau balik terus. Tekan pesan Anda dengan cara mengunjungi pintar nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Biaya Sibuk banget orangnya. Masih sibuk ya. Sibuk menipu. Pemirsa. Tapi sebenarnya kalau Delta Travel sendiri itu ada nggak sih Mas? Aku belum pernah dengar sih Mas. Keadaan tangga coba kita tak cari Delta Travel. Coba kita searching sambil nunggu ya Mas Dimas ini. Kalau Delta Travel tuh ada Mas, tapi ini kayak apa ya? Kayak situs buat pesen-pesen tiket gitu loh Mas. Ini www.delta.com. Tapi ini bener situ atau enggak gitu. Tuh langsung kita bisa nyari di sini. Berarti kasihan juga pihak Delta sih ya Mas ya. Kasihan juga namanya jadi jelek dia.
jarum super gitu kan. Jarum, maaf. Ya mungkin sih yang dimaksudkan mereka ini jarum super tuh jarang di rumah suka pergi, bukan jarum super rokok mungkin ya. Kita nggak tahu, bisa jadi gitu kan. Teman, coba kita telepon lagi Mas Dimas. Tekan pesan Anda Masih sibuk pemirsa. bintang nomor tujuan. Tapi kayak apa ya, yang bikin kita bulat buat ngerjain dia itu kayak ini ya Mas ya, dari keanehan kejanggalan itu kan ya. Betul. Ya kalau seumpama HRD-nya sama gitu kan, dua perusahaan HRD-nya sama kan, apalagi perusahaan besar, apakah Pak Bambang ini sebegitu hebatnya jadi dia menguasai perusahaan-perusahaan besar kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah perusahaan sebesar Jarum dan sebesar Buma itu nggak bisa dapat orang selain Bambang gitu? Sampai satu orang dipakai buat bareng-bareng gitu. Apa semua HRD namanya Bambang juga Bisa gimana? jadi. Bisa. Mau ngapain nih? Oh, ini kita coba ngikutin alur dulu ya, karena kita coba udah beberapa kali telepon nggak diangkat. Kita mau ngikutin alurnya si mereka ini. Jadi mereka kan tadinya minta buat aku kirim KTP ke WA. Aman ya kira-kira? Tapi itu namanya ini privacy violence Mas. Maksudnya gini, data pribadi itu ada satu kasus Mas. Satu kasus kita ngirim KTP, KTP itu digunakan mereka mengatasnamakan diri kita. Jadi seumpama kita yang calon korban nih, Masnya udah ngirim kan, ke save dia. Nah dia mengatasnamakan, mungkin bukan Pak Bambang lagi, tapi mungkin masih nom sendiri gitu kan. Itu bisa jadi Mas. Bisa jadi sih. Mungkin Pak Bambang ini juga salah satu korban dia yang udah KTP-nya udah dia dapat gitu kan. Terus mengatasnamakan Bambang. Ini buktinya saya punya KTP, biasanya suka gitu Mas. Jadi gimana nih enaknya? Jadi ya. Tapi gini Mas, itu sih masuk akal ya. Takutnya kan di kemudian hari nanti nama saya yang dicatut. Tapi kan mereka ketika dapat data-data saya, otomatis kan dari CV. Sedangkan yang namanya kanal lowongan kerja itu kan kita ngirim nggak cuma CV biasanya. Ngirim CV, ijazah, terus KTP. Menurut saya kan ya oke lah. Sekarang aku kirim, bukannya mereka juga udah punya gitu loh. Oh ya, berarti gini aja Mas, ntar seumpama kita udah menit transfer kan, udah bilang transfer, terus kita kasih ini aja, CV aja atau apa. Ini juga data diri saya kok gitu. Apakah mereka tetap mau gitu kan? Tapi syarat ya, syarat buat pesen tiket kan emang KTP atau paspor itu kan, itu syaratnya. Seumpama dia mau dikasih CV, berarti kan aneh juga gitu kan. Nah, itu syarat buat pesen tiket KTP, tapi kok kasih CV mau, berarti aneh. Tuh, delete ya? Delete. Kok tadi langsung ini Mas? Tadi apa? Iya. Di blok apa? Kayak di blok ya? Apa dia udah tahu? Nggak curiga gitu. Udah curiga apa gimana? Oke, mungkin ya kalian banyak yang kecewa ya Mas, Iya, karena iya. istilah anak muda mah ini kentang lah, kena tanggung. Iya, Jadi, kena tanggung. Kita ngepranknya nggak klimaks. Cuman Sinom di sini tujuan pembuatan video itu bukan untuk titik klimaksnya gitu ya, titik klimaks suatu ini ya. itulah. Kita Cuman Sinom pembuatan video ini tuh yang ingin disampaikan itu bukan pranknya, Iya. tapi pesannya. pesannya. Gitu. Jadi silakan pesannya. Jadi apa ya teman-teman, kalau kita lebih berhati-hati aja sih, terutama kan sekarang data pribadi kita share kemana-mana. Ya itu nggak salah, sumpama kita mau kerja masukin CV bener Mas. Cuman hati-hati aja kalau sumpama perusahaan gede sekelas Jarum atau sekelas PT Buma itu tadi ya. PT Buma itu pasti dia punya staff-staff khusus, apalagi nama Mas Sinom sendiri udah tercantum nih gitu kan. Tercantum sebagai salah satu itu. Keanehannya adalah ini udah H-1 ya Mas. Besok sumpama harus berangkat. Nah, sumpama itu sebuah PT besar ya, Jarum loh, gede gitu kan, kok nggak follow up gitu. Follow up dalam artian mas ayo mas ini gini nggak ada sama sekali. Bahkan ketika tadi suruh ini masih bisa mas, masih bisa gitu kan, H-1 men, nyari tiket tuh susah loh, apalagi Jogja Balikpapan gitu, lumayan susah gitu. Itu sih menurutku. Dan hati-hati teman-teman, kalau seumpama kita belum jelas orangnya itu dari mana dan lain sebagainya, jangan suka ngasih data pribadi.
Kalau sumpama mereka minta KTP gitu, kita pastiin dulu mereka bener nggak dan lain sebagainya. Kalau sumpama takutnya ya, ini pernah ada kasus kejadian ketika KTP itu kita minta gitu kan, mungkin ini namanya Mas Bambang gitu, namanya Mas Bambang dan dia punya KTP-nya Pak Bambang, entah Bambang siapa. Kalau sumpama Mas Sinom ngasih tadi gitu kan, bisa aja besok mengatasnamakan Mas Sinom sebagai salah satu HRD gitu. Jadi hati-hati, namanya privacy violence gitu. Data pribadi dijaga gitu kan. Terus jangan langsung percaya sama orang-orang apalagi yang belum kita kenal gitu. Logikanya adalah ketika perusahaan gede ya masa enggak sih hubungin ada satu staff bayarin satu orang lain. Logikanya kan mereka yang butuh. Mereka yang butuh gitu loh. Maksudnya mereka yang butuh ya otomatis dia udah menganggarkan datanya udah, oh Mas Sinom dari Magelang berarti udah list berapa juta tiket, udah langsung suruh berangkat. Kenapa kita harus bayar lagi gitu. Oke ya, pokoknya itulah pesan-pesan dari video ini. Sekali lagi terima kasih udah yang udah nonton, meskipun ya nggak sesuai harapan kalian yang ngepranknya. Cuman tujuan kita di sini buat menyampaikan pesan-pesan, apalagi terutama untuk adik-adik yang mau memasuki dunia kerja ini lah. Jangan istilahnya ya jangan gelap mata lah. Mentang-mentang diterima di perusahaan-perusahaan, apalagi yang perusahaan-perusahaan dengan nama besar, prestisius, terus kemudian disuruh apa-apa nurut, jangan. Itu aja. Mungkin terima kasih udah mampir. Terima kasih juga buat teman-teman yang membantu dalam proses pembuatan ini. Oke, mungkin segitu aja. Dadah.